Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Dengan segala puji dan hormat, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu ya Bapa, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu, penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang istirahat kami boleh menikmati akan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun di luar hujan Tuhan, namun hal ini tidak mengurangi kami untuk kami boleh datang, untuk boleh memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang selalu menyertai kami, memimpin kami dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Selalu memberikan kami tuntunan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami untuk kami boleh terus untuk selalu berserah dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Ampuni segala hati dan pikiran kami yang tidak berkenan ya Bapa. Ajar kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk saudara kami Tuhan yang belum tiba di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau sendiri antar mereka supaya boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan untuk bersekutu dengan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yotam yang sudah berada dengan kami di tempat ini Tuhan. Biar Engkau urapi juga Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Biar Engkau mau pakai dengan lebih heran lagi Tuhan, supaya firman yang akan disampaikan ini Tuhan boleh bertumbuh subur di hati setiap kami ya Bapa, supaya kami juga boleh berbuah dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain yang akan melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik itu WL, singer, pemain musik, Asyir Kolektan, dan juga tim multimedia serta guru-guru sekolah minggu yang melayani di kebaktian anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka satu persatu Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, supaya apa yang diberikan, apa yang dilakukan semuanya ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi jemaat sekalian. Sungguh sukacita bagi kita semua bisa berkumpul di rumah Tuhan pada pagi ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita mau nyanyikan satu lagu baru yang mengatakan bahwa Tuhan adalah sandaran hidup kita. Dia adalah gunung batu dan perlindungan kita. Kita mau menyatakan, kita mau berserah penuh kepadanya. Kita menyatakan Dia adalah Yesus yang kita andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku,
wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kita katakan dari awal, dalam sesak pencarian wajah, dalam sesak
Kami mencari wajah-Mu, kami mau bersujud menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah sandaran hidup kami ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam-Mu saja ya Bapa. Tuhan, pagi ini kami mau datang dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Kami mau serahkan seluruh kebaktian ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya setiap pujian, penyembahan dan firman yang akan disampaikan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami muliakan dari awal hingga akhir kebaktian ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita masih tetap memuji Tuhan, kita mau katakan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita mau terus bersuka di dalam Tuhan, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Masih tetap semangat Bapak Ibu semua, amin. Kita mau mengatakan kita mau bangkit untuk menyerukan namanya, amin. Kita
panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja. Jemaat, silakan duduk kembali. Ya, kita mau tetap memuji Tuhan karena kasih-Nya tidak berkesudahan, karena rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, dan Dia baik.
setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita mau membawa hati kita, karena hanya Tuhanlah yang ada di hidup kita. Karena Dia Yesus yang menerima. Kita mau menyembah Dia. Yesus.
lagi. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau adalah Yesus Tuhan kami. Kami mau menyembahmu Tuhan. Menaruh hidup kami, percaya kami kepadamu. Karena Engkau satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami. Pada saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami rindu sebagai tentang firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Bukan sekedar wacana konsep pengetahuan yang lewat kepala kami. Tapi kebenaran firman-Mu ini tanam dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini berbuah dalam setiap hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Bapak Manggor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani pada saat ini. Tema kita pada saat ini adalah kasih itu tidak hanya sekedar teori, tetapi juga kasih itu yang terpenting adalah perbuatan. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya berangkat dari rumah ke gereja, Gia Kelapa Gading, itu melewati bundaran Kelapa Gading ya, itu cuma ada satu, menuju arah ke gereja. Setelah pom bensin itu ada spanduk besar, besar sekali spanduknya. Tulisannya itu agak menyindir, yang disindir ya kita ini. Tulisannya begini, mereka berbicara tentang kasih, kami yang melakukannya. Nah, itu ada dari, ya nggak saya sebutkan lah ya, dari sekelompok perkumpulan begitu, yang mengutamakan mengenai perbuatan. Dipasangnya di dekat gereja yang ada di situ. Jadi seperti itu, saya kaget juga bacanya. Ini sindirannya pas di depan gereja. Memang kekristenan dan apalagi ini bulan Februari, bulan kasih sayang, banyak berbicara mengenai kasih. Tetapi bagaimana kita sebenarnya juga mengalami kasih itu. Karena Tuhan itu sudah mati buat kita. Dan karena Tuhan adalah kasih, Allah itu kasih, dan kita sudah mendapatkan kasihnya Tuhan, maka kita bisa mengasihi orang lain. Seharusnya begitu. Kita akan belajar bersama-sama di Markus di pasalnya yang kedua. Kitab Markus di pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama. Di sini kita akan melihat ada beberapa kelompok orang yang melakukan kasih, tapi ada juga yang tidak melakukan kasih. Markus pasal yang kedua, dan yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kemungkinan besar ini adalah rumahnya Petrus yang ada di Kapernaum, di mana ini menjadi salah satu home base-nya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani di Kapernaum. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Di muka pintu itu berarti di depan pintu, berarti di luar rumah. Lalu dikatakan, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi ceritanya begini, kalau Tuhan Yesus itu pergi kemana-mana pelayanan, yang mengikuti Tuhan Yesus itu bukan hanya puluhan orang, ratusan sampai ribuan orang banyaknya. Dalam beberapa kesempatan, Tuhan Yesus diikuti oleh 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sampai malam, lalu Yesus memberi mereka makan. Dalam kesempatan yang lain, sampai 4.000 orang laki-laki saja. Sampai petang, tidak ada makanan, Yesus kembali memberi mereka makan. Kecuali Yesus diam-diam, baru tidak ada yang mengikuti, karena tidak ada yang tahu. Tetapi ketika Yesus mempublish kepergiannya kemanapun,
orang melihat, maka orang berbondong-bondong datang. Dan di rumah ini yang ditengarai sebagai rumahnya Petrus, dikatakan orang datang mendengar Yesus mengajar sampai di depan pintu pun sudah penuh. Artinya kalau sampai orang di luar rumah itu masih berjubel, apalagi yang di dalam. Berarti yang di dalam sudah hampir tidak ada tempat lagi untuk bisa orang masuk ke sana. Bisa dibayangkan kalau rumahnya ibu bapak kedatangan seorang tamu. Begitu banyak orang yang mengikuti sampai di ruang tamu penuh. Kalau orang sudah datang masuk berjubel-jubel, ibu bapak sudah tidak bisa mengatakan yang di dapur jangan dimasuki. Nggak bisa. Orang langsung masuk ke sana. Nah, ibu bapak sudah nggak bisa keluar karena semua berjubel. Mulai dari ruang tamu, ruang makan, dapur juga penuh. Semua ruangan terbuka penuh semua. Karena ada Yesus di situ. Lalu yang terjadi berikutnya adalah dikatakan ayat ketiga. Ada orang-orang datang, 4 orang, membawa kepada Yesus seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Perhatikan. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Sekarang coba kita bayangkan. Ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kalau kita melihat ayat-ayat berikutnya, sebenarnya yang punya iman kepada Yesus ini adalah 4 orang yang menggotong. Artinya 4 orang yang menggotong ini kalau zaman sekarang berarti anak-anak Tuhan. Yang 1 orang ini, yang lumpuh ini belum percaya. 4 orang ini punya kasih, punya belas kasihan kepada 1 orang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf ibu bapak, orang kalau sudah lumpuh nih tidak bisa berbuat apa-apa ya, maaf kata. Maka tinggalnya itu ya di tempat tidur itu. Ibu bapak pernah berkunjung ke rumah seorang yang lumpuhnya bertahun-tahun? Ibu bapak kalau pernah berkunjung ke rumah seorang yang lumpuh bertahun-tahun, mungkin karena stroke, mungkin karena hal yang lain, karena polio, maka yang terjadi itu begini. Kalau makan dia di situ, karena nggak bisa pergi. Setelah makan perut kenyang, ngapain? Buang air kecil, buang air besar. Gak bisa ke toilet. Di situ. Kalau sekali 2 kali, tidak masalah, bisa diganti. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, ceritanya berbeda. Maka tempat tidur itu akan bau sekali. Bukan cuma tempat tidur, ruangan. Di tempat di mana dia dirawat, itu akan bau sekali. Sekarang kita perhatikan, 4 orang sahabatnya ini datang membawa dia. Ibu bapak kebayang, ini orang lumpuh bertahun-tahun dengan segala kekurangannya, baunya, dan segala macam yang ada di tempat tidur itu. Dibawa oleh 4 orang. Anak Tuhan, ini belum percaya. Lalu kemudian digotong. Lah itu rumah kan penuh tuh. Kan depannya itu sudah banyak orang. Yang di rumah, yang mendengar, yang sampai di luar rumah mendengar Yesus mengajar di dalam. Yang di luar itu kan gak kedengeran Yesus mengajar. Kan sudah rame sendiri. Lalu 4 orang ini mau membawa temannya, menggotong. Pasti mereka permisi dulu. Maaf, permisi, kami mau masuk. Mereka peduli enggak? Gak ada yang peduli. Ibu bisa bayangkan, ini ada orang sakit, digotong oleh 4 orang, mau masuk ketemu Yesus, yang mendengar itu ceritanya katanya mau mendengar pengajaran Yesus. Ini orang membutuhkan Yesus, ini orang mendengarkan Yesus, bisa minggir, gak mau minggir. Aneh ya? Ini orang, 4 orang ini
punya belas kasihan, mengasihi satu sahabatnya ini, dengan segala kekurangannya, kelumpuhannya, dan bagaimana tubuhnya kotor dan bau, lalu permisi kepada orang-orang yang sehat yang katanya mendengarkan pengajaran Yesus, tapi tidak ada satupun yang minggir. Jangan sampai kita, orang-orang Kristen, menjadi orang-orang yang ada di luar rumah maupun yang di dalam rumah yang tidak mau memberi kesempatan kepada orang yang mau datang kepada Yesus mencari pertolongan. Kita harus menjadi seperti 4 orang sahabat dari si lumpuh ini, yang dengan segala keterbatasan dari si lumpuh ini, 4 orang ini mau menggotong, bersusah payah, menggotong sampai di depan rumah, di tempat di mana Yesus berada. Menggotong orang lumpuh itu tidak mudah karena jalannya harus sama, stabil. Kalau enggak goyang-goyang bisa jatuh. Setelah itu, berusaha supaya permisi Pak, permisi, kami mau lewat, kami mau ketemu Yesus, permisi. Enggak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Padahal mereka bisa dengan sangat mudah menggeser, mundur, mempersilahkan masuk. Di Indonesia, begitu banyak kendaraan di jalan, ketika ada ambulan ngiung, gak peduli. Orang gak mau minggir. Yang di ambulan, yang di dalamnya itu bertaruh nyawa. Yang di jalan yang bisa minggir, tidak peduli. Ibu Bapak kalau melihat Instagram, ada banyak cerita. Bahkan menghalangi ambulan. Saya nggak habis pikir. Bagaimana ceritanya orang bisa menghalangi ambulan menuju rumah sakit. Tapi itu terjadi. Betapa kita ini seringkali mudah mengatakan tentang kasih. Tapi berbeda ketika melakukannya. Karena itu di pagi hari ini kita belajar menjadi 4 orang itu. Yang mau membawa temannya yang maaf kata kotor dan bau. Mereka bawa. Lalu apa yang terjadi? Karena ketidakpedulian orang-orang yang di luar rumah dan yang di dalam rumah. Padahal mereka sedang mendengarkan Yesus. Akhirnya 4 orang ini berpikir, bagaimana caranya membawa sahabat kita bertemu dengan Yesus. Salah seorang punya ide. Kita naik ke atas saja. Kita bongkar atapnya. Kita turunkan sahabat kita. Lalu kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, di di ayat yang keempat dikatakan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ibu Bapak bisa bayangkan, ketika Yesus sedang mengajar, lalu banyak orang mendengarkan pengajaran Yesus, lalu kemudian ada orang ketok-ketok, dak dok. Marah enggak? Marah. Mereka marah. Hei diam, kami sedang mendengarkan pengajaran guru. Kami sedang mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Kalian diam. Yang di atas gak peduli. Mereka bongkar. Dan itu kan rontok. Rontok berdebu. Betapa banyak orang berusaha menghentikan 4 orang ini. Singkat cerita kemudian terbukalah lubang. Diturunkan dengan pelan-pelan. Gak mudah. Menurunkan harus dari sisi kanan kiri. Lalu kemudian diturunkan pelan-pelan. Itu tidak mudah. Harus ada koordinasi yang baik. Jangan sampai terjatuh dan terguling. Gak sembuh malah mati. Iya. Jadi pelan-pelan. Tapi perhatikan di kalimat selanjutnya. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang ini. Artinya mereka ini orang percaya. Berkatalah ia, Yesus kepada orang lumpuh itu. Hai anakku,
dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Perhatikan di ayat ke-11. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Waktu 4 orang ini menurunkan sahabatnya, setelah sampai di depan Yesus, Yesus melihat iman dari 4 orang ini. Lalu kemudian berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu, tempat tidurmu. Itu kan masih ada space untuk menurunkan tempat tidur. Ada space, lalu kemudian orang itu bangun, membereskan tempat tidurnya, dia bisa pergi keluar. Kenapa sebelumnya dia tidak bisa masuk? Harusnya, kalau dia bisa keluar, dia bisa masuk. Harusnya, lebih sulit keluar daripada masuk. Karena ketika Yesus kemudian menyembuhkan orang lumpuh ini, orang-orang yang di luar mendengar dan berdesak-desakan mau melihat, masuk. Nyatanya, sebenarnya mereka bisa dari duduk di depan Yesus, mereka bisa berdiri. Ketika orang duduk kemudian berdiri, masih ada space, masih ada ruang. Itu yang seharusnya mereka lakukan sejak dari awal. Bahkan ketika mereka mendengarkan Yesus sedang mengajar, mereka berusaha menghentikan 4 orang yang membongkar atap. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan, jemaat GIA THB di tempat ini, menjadi orang-orang yang sekedar mendengarkan perkataan Yesus, yang tidak berbuat apa-apa ketika ada orang justru mau datang kepada Yesus meminta pertolongan. Justru seharusnya kita seperti 4 orang itu, yang berusaha membawa rekan kita, sahabat kita kepada Yesus. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Supaya mereka diselamatkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita punya jaminan surga yang kekal. Kita harus melihat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang belum percaya kepada Yesus. Kita doakan mereka. 4 orang ini punya sahabat 1 orang lumpuh. Itu berarti mereka sering datang membesuk, mereka sering datang mendoakan. Lalu kemudian ketika mereka mendengar Yesus ada di Kapernaum, di rumahnya Petrus. Ayo kita bawa yuk, sahabat kita yuk. Ketemu Yesus. Ada halangan. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak marah kepada orang-orang itu. Mereka mencari cara, mencari jalan bagaimana bisa membawa temannya di depannya Yesus. Dan akhirnya membongkar atap yang ada di atas. Yesus marah? Sama sekali tidak. Justru melihat iman dari 4 orang ini luar biasa. Demi membawa 1 sahabatnya. 4 orang ini berjuang. Tidak putus asa. Dia bongkar, dia kemudian turunkan. Dan betapa banyak orang menunjuk-nunjuk dia. Kau diam, kau berisik.
engkau mengganggu kami. Tapi mereka tidak peduli. Ketika Yesus sembuhkan orang itu beres-beres. Lalu keluar tuh jalan, ada space kan, ada ruang. Aneh ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Berapa tahun yang lalu, saya punya sepupu, sebut saja namanya Joni. Memang namanya Joni, karena ini cerita yang baik. Joni ini, waktu itu masih muda dan single, dia ini mengendarai kendaraan di daerah Pantura, Jawa Tengah sana. Dan ceritanya sekitar malam lah, sekitar mungkin jam 7, jam 8 malam. Dan kemudian melihat ada kecelakaan yang terjadi di jalan. Sebagian besar, termasuk saya, takut dengan orang kecelakaan, dengan darah dan sebagainya, kita nggak berani. Tapi Joni ini kemudian meminggirkan kendaraannya, lalu kemudian melihat dan membantu menolong. Tidak kenal, orang asing di pinggir jalan, ada terlibat kecelakaan, saya lupa mungkin 2 kendaraan atau bagaimana begitu, kemudian sampai dibantu, diurus, sampai ke rumah sakit, sampai ke polisi, tidak kenal sama sekali, tidak kenal. Namanya kecelakaan di jalan, gak kenal. Lalu kemudian setelah diurus, kan orangnya bingung nih, ini siapa? Gak kenal, tapi membantu. Setelah selesai urusan, sebagai ucapan terima kasih dimintain nomor telepon. Lalu kemudian di lain waktu diajak ketemuan. Kemudian janjian dan kemudian makan malam. Nah pada waktu makan malam itu kemudian ya ditanya segala macam begitu. Masih single, kerja di mana, tinggal di mana, siapa saudaranya, ya macam-macam gitulah. Kemudian dikenalkan kepada salah seorang anak gadis. Setelah dikenalkan, lalu mereka cocok, sampai mereka itu kemudian menikah. Yang gadis ini dokter spesialis kandungan. Yang Joni ini, kalau saya nggak salah ingat, dia nggak lulus kuliah. Jadi, bayangkan, hanya karena menolong orang di tengah jalan yang dia tidak kenal, dia sampai kemudian menikah dengan salah seorang keponakannya yang merupakan spesialis kandungan. Gak kenal. Membantu, menolong. Tidak ada pamrih. Joni merasa bisa, ada waktu, dia bantu, dia tolong. Kita anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa mengulurkan tangan, jangan kita tarik tangan kita. Kalau kita bisa menolong orang, kalau bisa menolong orang, kita tolong orang. Tentu juga sebaliknya. Jangan sampai ketulusan hati kita dimanfaatkan oleh banyak orang yang tahu, oh orang itu baik. Pasti ada banyak yang memanfaatkan. Karena itulah firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdiknya di depan, bukan di belakang. Saudara bisa cek firman Tuhan. Cerdiknya itu di depan, tulusnya di belakang. Artinya ketika kita menjadi orang baik, kebaikan kita juga jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi kita ketika membantu, kita membantu dengan tulus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Maka kita harus membantu orang lain. Jadilah anak-anak Tuhan seperti 4 orang sahabat si lumpuh. Bukan seperti orang-orang yang ada di dalam rumah maupun yang di luar rumah. Seharusnya mereka yang duduk-duduk itu, mereka bisa berdiri, mereka bisa mengatakan kepada orang yang membawa 4 orang itu, yang membawa orang lumpuh itu, silakan masuk. Tidak ada satupun yang peduli. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau peduli seperti 4 orang sahabat si lumpuh. Amin. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar bahwa kasih itu bukan sekedar teori. Bukan sekedar sebuah slogan, konsep atau wacana. Tapi kasih itu adalah tindakan yang nyata. Kalau kami mengasihi Engkau, maka kami mau memberikan terbaik
untuk Engkau. Dalam hidup kami sebagai jemaat Tuhan, dalam pelayanan kami, untuk gerejamu di tempat ini, mendukung gerejamu, mendukung pelayanan tempat ini, sebagai salah satu bukti kami mengasihi Engkau. Kalau ada orang-orang di sekitar kami yang sungguh-sungguh membutuhkan, ajar kami supaya kami seperti 4 orang sahabat dari si lumpuh yang mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pakai kami Tuhan dalam hidup kami yang satu kali ini. Biarlah Engkau pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Memberkati untuk jemaatmu di tempat ini. Memberkati Bapak Gembala, memberkati para majelis, para pengurus. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan tindakan kasih. Karena hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan bila segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati dan saya kembalikan. Terima kasih untuk Pendeta Yotam atas firman-Nya yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi. Sebelum masuk ke pengumuman, saya mengundang untuk adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di kebaktian pagi ini, boleh bangkit berdiri. Ya, baik, jemaat yang setia semua. Untuk pengumuman hari ini, aktivitas seminggu ke depan berjalan seperti biasa, yaitu ada permata di hari Kamis malam, kemudian ada doa malam di hari Jumat, dan juga ada kebaktian PRBK di setiap hari Sabtu. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Susan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berada di rumah-Mu ya Bapa, bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Dan biarkan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu ini dapat bertumbuh di hati kami. Dan akan kami praktekkan di kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam pelayanannya dan berkati juga dalam kesehatannya ya Bapa. Sebentar kami akan menyampaikan persembahan, kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Yesusku kau terindah. Membawa
kesempatan ini. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami percaya bahwa kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tetapi karena Tuhan selalu membimbing kami, menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami, dan membawa kami lebih dekat dengan Engkau, lebih mengerti akan firman-Mu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan dasar yang kuat yang akan kami praktekkan melalui kehidupan kami sehari-hari. Khususnya 1 bulan penuh di bulan Februari, kami boleh merenungkan kembali kasih Tuhan untuk kami semuanya, dan Tuhan nyatakan kasih secara sempurna karena Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah bukti kasih yang terbaik. Dengan totalitas yang sempurna, Tuhan melakukan segala sesuatu, bukan sekedar pernyataan ataupun kata-kata yang indah, tetapi nyata di dalam perbuatan. Dan kami rindu juga itu akan mengingatkan kami, mengajar kami, supaya kasih itu tidak hanya kami ungkapkan dalam perkataan mulut kami, tetapi kami nyatakan dalam perbuatan kami, baik kasih kepada Tuhan, kepada keluarga kami, kepada dalam bergereja, maupun dimanapun kami berada, sehingga Kristus nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus mengurapi dalam setiap pelayanannya, bahkan dalam keluarganya. Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam pelayanan, memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami bersyukur juga untuk semua anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau yang akan terus memeliharakan mereka, memberkati mereka baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Kau tahu harapan, kerinduan, dan pergumulan mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan. Dan apabila saat ini mungkin mereka sedang bergumul, apapun yang menjadi masalah mereka, bergumul karena hubungan suami istri, orang tua dengan anak, atau masalah pekerjaan, Tuhan kami mohon kepadamu, kuasa Tuhan dinyatakan secara sempurna atas hidup mereka, dan pertolongan Tuhan nyata memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik. Karena itu kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah, tapi mereka akan terus teguh dan kuat di dalam Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka, berikan roh yang menyala-nyala, sehingga mereka terus akan merindukan Tuhan, dan kami boleh bersama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan dan anak-anak-Mu di tempat ini, menjadi bagian dari pembangunan tubuh Kristus. Kami saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan akan mengurapi mereka, mampukan mereka melaksanakan tugas mereka, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan, ataupun bukan hanya sebagai alat untuk memperkaya diri dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka, tetapi untuk kepentingan bangsa kami secara menyeluruh. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.